Minasan, masih di Raid Pulau Jeju di mana hal yang tidak terduga telah terjadi. Sang Raja Semut ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan mudah, ia telah membunuh seluruh anggota tim Charlie dan Delta hanya dengan sekali serang. Sementara itu, tim Korea mulai bertarung melawan Sang Ratu. Para hunter Korea menggunakan seluruh kemampuannya agar bisa membunuh Sang Ratu. Min Byung-gu sebagai healer rank S menggunakan sihirnya untuk memberikan buff kepada semua rekannya dan menaikkan stat mereka. Sementara itu, Baekhyun-woo akhirnya bertransformasi ke mode hewan buas Silvermane. Nah, minasan, bagaimanakah pertarungan antara hunter Korea melawan Sang Ratu? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Untuk mengalahkan Sang Ratu, para hunter pun bekerja sama dengan role yang mereka miliki. Ma Dong-wook sebagai tank rank S akan mencoba menahan Sang Ratu dan menyerahkan semut penjaga kepada Cha He-in untuk melumpuhkan mereka. Cha He-in kemudian menancapkan pedangnya ke tanah untuk mengeluarkan skill Provoking Quake yang membuat semut penjaga menjadi terstun dan sulit untuk bergerak. Ma Dong-wook pun segera berlari untuk melawan Sang Ratu sampai semua semut penjaga berhasil dibunuh oleh rekan-rekannya. Ia kini memakai tamengnya untuk menahan Sang Ratu. Sang juru kamera yang pertama kali ikut ke dalam dungeon rank S tampak syok melihat pertarungan hunter rank S melawan Sang Ratu. Seorang penyiar dari kantor pusat kemudian menyuruhnya untuk mendekatkan kamera agar orang-orang bisa melihatnya lebih jelas karena penontonnya sudah naik 80%. Ketika juru kamera ingin memenuhi ekspektasi penonton dan mencoba mendekat, Min Byung-gu pun segera menahannya lalu mengingatkan kepada juru kamera bahwa bos di tempat ini adalah rank S sehingga tak ada orang yang akan menjamin keselamatannya. Min Byung-gu pun menyuruh juru kamera itu untuk berada di belakangnya sambil melihat aksinya yang memiliki peran penting sebagai healer support karena mulai dari sini pertarungan akan menjadi lebih berbahaya. Juru kamera berpikir tentang kemampuan para healer itu buruk, namun untuk Min Byung-gu yang merupakan seorang healer, dia memiliki kemampuan bertarung melebihi hunter rank A sepertinya. Siaran langsung yang merekam pertarungan antara tim Korea melawan Sang Ratu di Pulau Jeju menjadi sebuah tontonan yang sangat emosional yang ditonton hampir seluruh masyarakat Korea. Terlihat seorang nenek yang mengajak suaminya untuk menonton peristiwa bersejarah tersebut di mana para hunter Korea sedang berjuang untuk mengalahkan para semut. Namun sang kakek tampak santai sambil membaca koran karena ia sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Sang nenek akhirnya menonton sendirian sambil mengomel bahwa meskipun dunia ini akan hancur, merekalah satu-satunya harapan untuk anak-anaknya. Nenek itu pun menonton sambil memaki suaminya, dasar tua bangkai yang tidak berguna. Pembaca berita mengatakan jika hunter Korea Selatan mulai melakukan raid melawan Ratu Semut. Beginilah sarang dari Sang Ratu Semut di mana siaran itu memperlihatkan Ma Dong-wook yang sedang menahan Sang Ratu Semut. Seekor semut yang berukuran paling besar dari yang lainnya. Silakan pasang mata Anda karena hunter Ma Dong-wook akan menahannya. Namun anggota tim lainnya perlu cepat membunuh penjaganya lebih dulu. Kemudian pembaca berita berteriak jika hunter Baekhyun-woo baru saja membunuh salah satu penjaga ratu. Membuat nenek merasa ketakutan dan mengingat Tuhan karena orang-orang terlalu heboh. Kita juga diperlihatkan ada yang sedang nobar di layar lebar ataupun lewat ponselnya dengan serius dan mengetahui bahwa sekarang hanya tersisa 4 lagi. Para hunter sudah bisa mengatasi setengah dari penjaga ratu. Sekarang hanya tersisa 3 lagi. Ada pula masyarakat Korea yang menonton lewat Videotron dan sekarang tinggal 2 penjaga lagi. Jika mereka berhasil menghabisi semuanya, maka mereka bisa melawan Ratu Semutnya bersama-sama. Pembaca berita menilai raid ini hampir selesai. Kembali ke rumah kakek dan nenek yang menonton lewat televisi. Sang nenek memanggil suaminya karena sekarang semua penjaga ratu yang terkuat akan teratasi. Membuat kakek tampak terharu dengan mengatakan jika ini kali keempat mereka dalam percobaan raid. Maka akan lebih bagus kalau mereka bisa menyelesaikannya saat ini juga.
Semua orang lantas mendengarkan ucapan pembaca berita bahwa sekarang hanya tinggal sang Ratu Semut saja yang tersisa. Jika mereka bisa membunuh Ratu Semutnya, maka akhirnya mereka bisa membasmi semua semut itu. Kita pun diperlihatkan stasiun televisi Korea yang tampak sangat senang melihat jumlah penonton yang terus bertambah hingga 85%. Mendengar hal itu, membuat direktur menjadi senang karena ini adalah waktu yang tepat. Sedikit lagi, negara Korea akan setara dengan Amerika, Cina, Rusia, dan Prancis jika bisa menyelesaikan Get Rank S. Kembali ke sarang semut, Ma Dong-wook yang terus menahan sang ratu lalu meminta Baek Yeon-woo untuk melompatinya agar bisa berhadapan langsung dengan sang ratu. Begitupun dengan Lim Tae-gyu yang menembak sang ratu menggunakan panahnya dengan akurasi yang tinggi. Anak panahnya menyerang tepat mengenai kepala sang ratu. Baek Yeon-woo meminta rekannya untuk tidak ragu menyerang karena sang ratu tidak akan berdaya tanpa semut yang menjaganya. Ia pun menyerang menggunakan cakarnya yang tajam hingga tubuh sang ratu terkoyak. Sang ratu kemudian memuntahkan cairan asam dari mulutnya hingga membuat Ma Dong-wook dan Baek Yeon-woo berteriak kesakitan karena bermandikan cairan asam. Sekujur tubuh mereka terluka, namun Min Byung-gu dengan sigap menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan mereka. Saat itu juga, Ma Dong-wook dan Baek Yeon-woo kembali pulih dari lukanya. Min Byung-gu berkata bahwa untuk mengalahkan timnya, musuh terlebih dulu harus menyerang dirinya sebagai healer support. Sang ratu yang menyadari hal tersebut kemudian mulai mencoba untuk menyerang ke arah belakang. Namun Ma Dong-wook mampu menahan serangan sang ratu menggunakan perisainya. Ma Dong-wook tersenyum karena sebagai tanker ia takkan membiarkan musuh menyerang healer dengan mudahnya. Kemudian Choi Jong-in memberikan komando agar semuanya mundur. Ia pun menggunakan sihir apinya untuk menyerang sang ratu sampai 2 kali minasan. Ledakan sihir api untuk yang kedua kalinya tampak sangat besar dan luar biasa. Baek Yeon-woo merasa jika sang ratu semut sudah dikalahkan setelah melihat sang ratu dipenuhi dengan kobaran api yang membakarnya. Ia mengetahui hal tersebut berdasarkan pengalamannya melalui banyak pertarungan. Ia menduga jika sang ratu sebentar lagi akan mati dan kemenangan sudah berada di depan mata mereka. Namun siapa sangka sang ratu yang dipenuhi kobaran api tiba-tiba berteriak sangat keras, bahkan terlihat seperti sebuah ledakan suara. Semua hunter pun terseret menjauh dan bertanya-tanya, apa itu? Apakah raungan? Atau jeritan kematiannya? Baek Yeon-woo merasa ada yang berbeda. Apakah ini panggilan untuk meminta bantuan? Beralih ke Sugimoto yang meneriakkan nama Goto. Ia melaporkan bahwa semua semut mulai kembali ke sarangnya. Ternyata sinyal pengganggu yang mereka pasang sudah tidak lagi mempan kepada para semut. Sontak, Goto Ryuji pun terkejut mendengarnya. Goto pun memandangi dari kejauhan dan bertanya, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Kembali ke dalam sarang semut, Cha He-in yang melihat adanya kesempatan dengan cepat segera melompat untuk menerjang sang ratu menggunakan pedangnya. Dengan sekali serang, ia berhasil memenggal kepala sang ratu hingga tewas. Cha He-in tampak lega karena akhirnya ini sudah berakhir. Sementara Taegyu menanyakan, apakah mereka sudah masuk ke dalam 7 negara yang berhasil menyelesaikan Get Rank S? Namun Baek Yeon-woo merasakan ada sesuatu yang aneh. Ma Dong-wook menginformasikan bahwa ia mendapatkan kabar bahwa seluruh semut mulai terbang kembali ke sarang mereka. Sehingga ia menyuruh rekannya untuk segera menyelamatkan diri dari sarang semut. Mereka pun merasa ada yang janggal karena waktu yang mereka miliki harusnya masih cukup. Min Byung-gu menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi kepada hunter Jepang sehingga gagal melaksanakan tugasnya untuk menjadi umpan dari para monster semut. Ma Dong-wook tidak yakin, tetapi asosiasi hunter menjawab jika mereka masih melihat lokasi sekitar saat ini. Tiba-tiba Choi Jong-in merasakan skill Flame Prison yang ia tempatkan di tempat masuk sarangnya baru saja dihancurkan. Sesaat kemudian mereka semua merasakan sebuah tekanan energi yang sangat luar biasa berasal dari sesosok makhluk yang perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Baek Yeon-woo pun tidak mempercayai apa yang sudah ia lihat. Rupanya itu adalah
sang Raja Semut. Ketika Raja Semut melihat sang ratu sudah tewas, ia pun berteriak dengan sangat keras sampai seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan sihir yang sangat dahsyat, di mana gelombang energinya sampai keluar dari sarang mereka. Wah, menyala abangku! Monster semut muncul dengan kekuatan yang sangat mengerikan, membuat Baekhyunwoo tampak ketakutan meskipun telah berubah ke mode bias. Aroma sihir yang berasal dari Raja Semut membuat Cha He-in sampai menutup hidungnya, tertunduk dan gemetar. Perlahan-lahan Raja Semut mulai berjalan mendekat. Cha He-in pun merasa ketakutan karena tekanan mengerikan ini. Ia bahkan tak bisa mempercayainya. Ini bukanlah monster biasa. Suatu makhluk yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka adalah sosok yang bisa memberikan rasa ketakutan hanya dengan memberikan suara langkah kakinya saja. Aura yang mengerikan membuat tubuh Ma Dong-wook tidak bisa bergerak. Ia merasakan ketakutan seakan-akan tubuh tercabik-cabik hingga ke tulang. Padahal ia terus berpikir bahwa mereka tak punya waktu hanya dengan berdiri seperti ini. Mereka harus segera membunuhnya secepatnya. Namun Raja Semut hanya berjalan melewatinya. Sementara Ma Dong-wook berkeringat gemetar hanya dengan mendengar suara langkah kakinya saja. Raja Semut ternyata berjalan untuk melihat mayat sang ratu dari dekat. Melihat hal tersebut membuat sekujur tubuh Ma Dong-wook dan Min Byung-gu sampai merinding ketakutan. Dan terdengar kembali teriakan keras dari Raja Semut yang sangat marah, membuat para hunter merasakan sebuah tekanan yang sangat menakutkan hingga membuat mereka sampai tak bisa berdiri, bahkan sampai tertunduk karena ketakutan. Sang raja dengan mata merah saking marahnya melihat ke arah Cha He-in yang telah membunuh sang ratu. Cha He-in yang sudah sampai batasnya tidak mampu bangkit untuk melawan. Dalam sekejap Raja Semut sudah berada di belakang Cha He-in dan sebuah pukulan yang sangat keras membuat lengan kirinya patah serta tubuh Cha He-in terhempas dengan sangat keras hingga tubuhnya membentur dinding dan membuat retakan saking kuatnya tinju tersebut. Cha He-in pun memuntahkan darah dan merasa sangat kesakitan. Ma Dong-wook lalu meneriakkan nama Cha He-in, namun Raja Semut kini mengincarnya. Raja Semut sekarang sudah berada di dekatnya. Ketika Ma Dong-wook berusaha menahan serangan dari Raja Semut, perisainya seketika hancur ditinju oleh Raja Semut. Ma Dong-wook kembali menyerang dengan tombaknya, tetapi ditahan oleh monster tersebut. Dan dengan sadisnya, Raja Semut mencabut kedua lengan Ma Dong-wook hingga memuncratkan darah kemana-mana. Baekhyunwoo sangat terkejut melihatnya, namun sekarang adalah gilirannya yang dicabik-cabik oleh Raja Semut. Raja Semut terus berjalan mendekati hunter lainnya. Choi Jong-in yang telah kehabisan mana juga berusaha menyerang dengan sisa sihir api yang ia miliki, namun belum sempat ia keluarkan sihirnya, Raja Semut sudah lebih dulu menebas tubuh Choi Jong-in menggunakan cakarnya. Choi Jong-in pun terluka parah minasan. Dari jarak jauh, Taegyu yang berada di titik buta Raja Semut merasa posisinya sangat bagus untuk mengenainya dengan panahnya. Taegyu pun menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menembakkan panahnya ke Raja Semut. Namun dengan mudah, serangan Taegyu mampu dihentikan hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Taegyu yang sangat terkejut panahnya bisa dihentikan, bahkan sekarang anak panahnya langsung dihancurkan. Raja Semut dengan cepat terbang dan membalas serangan dari Taegyu dengan sebuah pukulan yang sangat keras yang mengenai wajah Taegyu dan membuatnya terhempas ke tanah. Kemudian Raja Semut dikejutkan oleh sesuatu. Tanpa diduga, Ma Dong-wook datang menyerang Raja Semut hingga membuat Raja Semut terlempar jauh ke belakang. Sambil tersenyum, Ma Dong-wook berkata bahwa walaupun tangannya telah terpotong, selama Min Byung-gu sebagai healer terbaik di Korea masih hidup, maka itu tidaklah masalah. Kita pun diperlihatkan kedua lengan Ma Dong-wook yang sudah utuh kembali serta tubuhnya dipenuhi sihir pemulihan. Min Byung-gu ternyata menggunakan skill proteksi yang disebut kamuflase, sehingga ia mampu menyembunyikan dan menghilangkan hawa keberadaannya. Namun efek dari skill kamuflase ini
tidak boleh bergerak sama sekali. Untuk seorang healer, itu sebuah pertukaran yang sepadan. Musuh yang ingin membunuhnya takkan mampu mendeteksi keberadaannya. Selama timnya masih memiliki seorang healer, maka mereka tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Raja Semut lalu mencengkram kaki Ma Dongwook, kemudian membanting tubuh Ma Dongwook berkali-kali ke tanah dengan sangat keras hingga membuat Ma Dongwook tak sadarkan diri. Min Byung-gu kembali menggunakan sihir pemulihannya untuk membantu Ma Dongwook. Namun, secara mengejutkan, Raja Semut mampu mendeteksi keberadaan dirinya. Min Byung-gu terlihat mulai panik karena musuh bisa mendeteksi keberadaannya, padahal ia masih menggunakan skill kamuflasenya. Ia bertanya-tanya, apakah skillnya tidak berguna? Baek Yun-hoo pun segera berteriak untuk memperingatkan sahabatnya tersebut agar segera lari. Namun sangat disayangkan karena Raja Semut tanpa belas kasih menyerang Min Byung-gu dengan menusuk tubuh Min Byung-gu menggunakan tangannya. Baek Yun-hoo yang terluka tidak sempat untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Ia hanya bisa berteriak keras memanggil nama sahabatnya Min Byung-gu yang diserang oleh Raja Semut. Nah, minasan, bagaimanakah nasib dari Min Byung-gu di tangan Raja Semut? Dia ini adalah salah satu hunter favorit loh. Walaupun dia sudah pensiun menjadi seorang hunter, namun ia tetap ikut raid di Pulau Jeju agar bisa menemani dan membantu sahabatnya, Baek Yun-hoo. Apakah para hunter lainnya bisa keluar hidup-hidup menghadapi Raja Semut, minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.